Kita lanjutkan dengan case example Duri 4D pilot study. Ini sudah dipresentasikan di IPA tahun 96 dan juga dimuat di beberapa publikasi, diantaranya adalah di Oil Field Review. Nah, ini adalah kartun ya, presentasi waktu itu. Jadi ini menggambarkan ada 3 lapisan ya yang di STEAM itu. Nanti kita lihat ini adalah upper pertama, kedua, dan lower pertama. Nah, ini menggambarkan injektor ya. Injektor ini ada station dari receivernya. Ini adalah shotnya ya. Ini juga menggambarkan proses steam flood ya di Duri ya. Ini dapat dari Google. Jadi ini adalah sumur produksi, di kiri kanannya adalah sumur injektor, di mana di sini diinjeksikan steam. Nah, steam nanti akan mendorong ya oil itu ke arah sumur produksi sehingga meningkatkan recovery ya. Nah, ini area investigasinya adalah di sini ya, di area CPI, sekarang disebut sebagai Rokan ya. Jadi ada satu lapangan yang disebut dengan Duri Field yang ukurannya lebarnya kira-kira 8 km dan panjangnya utara selatan ini mungkin sekitar 20-an km. Nah, sekarang kita lihat satu pattern area ya, satu area kecil di lapangan Duri ini yang kira-kira 355 square meter ya, 35 square meter, di mana ini di dalamnya ada suatu pattern ya, 7 spot pattern. Ada injektor di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh ada 6 producer ya, kemudian ada 2 sumur observation yang warna putih ini ya, observation. Jadi yang diobservasi ini adalah temperatur ya. Nah, ini adalah geometri akuisisinya. Jadi ini fix geometri ya. Jadi ini ada 16 receiver line yang di fix ya, dipasang di sini 16 receiver line. Kemudian ini adalah yang segitiga biru ini receiver station ya, ada 16 line. Kemudian short line-nya yang warna merah ini ya. Jadi ada 22 short line. Jadi ini pattern-nya diam ya, receiver-nya diam, short-nya yang bergerak ya, short yang bergerak. Nah, ini adalah menggambarkan interval yang di steam ya. Jadi ada terutama ini menunjukkan gambarnya dengan resistivity ya. Jadi ada 3 lapisan di sini, adalah upper pertama, lower pertama, dan kedua ya. Nah, ini adalah parameter yang digunakan dalam penembakan 3D itu. Jadi ada 480 channel ya. Jadi ini ada 480 channel, jadi 16 ada berapa receiver line itu bagi 16 ya, 480 bagi 16 ya. Jadi ini number of shotnya 31. Jadi yang ini yang merah-merah ini ada 301 ya shot. Nah, recording offsetnya itu spread terjauhnya ya, offset terjauhnya adalah 480 meter. Ini pakai hydrophone ya, pada kedalaman 20 feet ya. Ini di case ya, jadi dibikin paralon ya, supaya maaf, charge size 50 gram dinamit ditanam pada kedalaman 40 feet ya. Dan ini juga di case supaya nanti setiap kali kita menembak itu tempatnya nggak berubah ya, jadi sudah ada tandanya di situ ya. Kemudian group intervalnya 10 meter, line intervalnya 20 meter. Nanti akan menghasilkan bin size 5 meter ya, dengan fault coverage. Ini adalah map fault coverage-nya maksimum 80 volt ya, 80. Kemudian sample rate-nya ya 1 milisecond. Number of inline-nya 71, number cross line-nya 72 ya. Jadi ini adalah geometri yang tadi ya, dalam hitam putih. Jadi ini menggambarkan receiver, ini shot ya, ini injektor
producer ya, observation yang ini. Nah ini adalah 3D kartunnya ya daripada pattern tadi ya. Ini ada 6 producer, 1 injektor tengah-tengah, ada observation well. Ini kita lihat penampang east westnya ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya ini penampangan seismik dari penampang west eastnya ya. Jadi ada 3 formasi, 3 sen yang di steam di sini adalah depot pertama, lower pertama dan kedua. Ya, ini. Ya, ini yang tadi dari west ke east. Jadi di sini penampang ini ada producer, ada observation well, injektor, observation well, producer ini ya. Nah, jadi ada 5 sumur di sini ya. Kemudian ini adalah seismic baseline-nya ya pada lintasan tadi ya, lintasan west east ini ya. Ini adalah baseline-nya, baseline seismiknya. Jadi pada lower pertama dan kedua ya. Jadi responnya seismiknya cukup bagus ya, continue. Ini adalah synthetic seismogram ya. Nah, jadi pada pattern ini itu dilakukan beberapa kali penembakan ya. Yang pertama adalah baseline-nya, itu ditembak 2 kali untuk melihat konsistensi ya hasilnya ya antara baseline dengan baseline ini. Baseline 1, 2 ya, jadi untuk melihat memastikan ya bahwa kita nembak 2 kali itu sama hasilnya ya. Jadi pada tahun 1992 awal ya, kemudian kira-kira pada masuk kuartal ketiga kali ya, ini steam mulai diinjeksikan ya. Kemudian pada akhir tahun 92 itu monitor 1 mulai diambil ya. Kemudian monitor 2 pada tahun 93, monitor 3 juga 93, monitor 4 juga pada 93. Kemudian monitor 5 pada 94, mungkin ini kuartal ketiga ya. Jadi nah ini menggambarkan ini lower pertama ini yang diinjek dengan steam ya. Ini adalah daerah yang diinjek dengan steam. Nah ini hasil dari rock physics tadi ya di lab ya, menggambarkan perubahan velocity ya, perubahan velocity dan perubahan yang terjadi di reservoir ya. Jadi kita lihat di sini pada primary production pressure-nya berkurang ya, dan free gas itu dihasilkan ya, velocity decrease ya, velocity decrease. Kemudian pada steam mulai diinjeksikan, itu free gasnya kembali ke dalam solution ya. Jadi ini free gas generation tadi kan dari yang terdisolusi dalam minyak ya. Nah ini begitu steam mulai diinjeksikan, ini free gasnya kembali ke dalam solution ya, akibatnya velocity-nya increase ya. Tapi begitu temperatur mulai increase ya, mulai naik, maka velocity-nya decrease ya, 10-20%. Kemudian ini dari kontribusi daripada perubahan temperatur dari 75 sampai 350 ya. Kemudian steamnya sendiri juga punya efek ya, mirip seperti halnya gas ya. Dia juga punya kontribusi tersendiri terhadap pengurangan velocity, yaitu 10-25%. Jadi cukup signifikan ya pengurangan velocity dengan meningkatnya temperatur dan steam tadi ya. Jadi ini kita lihat di grafik ini hasil dari laboratorium analysis dari core ya. Jadi kita lihat bahwa temperatur yang naik ya setelah di steam itu dari 75 menjadi sekitar 300 ya, menjelang 300 ini ya. Ini velocity-nya decrease sekitar hampir 20% ya. Nah kemudian dari steam effect-nya sendiri juga ada tambahan ya, yang lebih signifikan penambahannya ya, sehingga bisa mencapai hampir 40% ya. Jadi ada
aspek yang menyebabkan berkurangnya velocity daripada gelombang P ya, yang nanti akan menyebabkan ini bisa kita monitor ya, dengan dari baseline ke monitor, bisa kita monitor perubahan responnya. Nah ini perubahan velocity ya, dari pengurangan temperatur, dari bertambahnya temperatur ya. Jadi dari temperatur yang rendah kemudian yang tinggi ya, dengan bertambahnya temperatur velocity berkurang ya, kemudian adanya steam juga, dia pengurangannya lebih curam ya, jadi lebih signifikan perubahan velocity ini karena adanya steam ya. Nah tapi kita lihat tadi pada awal steam itu diinjeksikan, itu free gasnya pushback into solution. Nah ini yang terjadi. Jadi pada saat initial steam ini ada gas saturationnya kan jadi berkurang dia, karena dia kembali ke solution ya. Jadi velocity-nya increase. Nah ini yang dinamakan pull up. Di sini terjadi push down, di sini terjadi pull up ya. Nah ini kita lihat respon seismiknya dari 6 survei ya, 1 baseline dan ada 5 monitornya, itu setelah 2 bulan, 5 bulan, 9 bulan, 13 bulan dan 19 bulan. Jadi kita lihat di sini, ini sebelum di steam, ini zona yang diinjeksikan ya, injeksi steam. Ini oil water contact-nya ya. Ini top reservoirnya. Nah, ini setelah 2 bulan kita mulai lihat ada efek ya. Ini yang pink ini adalah zona yang di steam ya. Jadi yang pink itu ini injektor yang white line ini ya. Kemudian yang pink ini adalah steam injection interval ya, steam ini di sini ya. Nah, ya kita lihat ini steam velocity-nya decrease ya, dan menyebabkan sagging. Nah, ini menyebabkan sagging ya. Jadi di samping sagging juga dia menyebabkan reflectionnya menjadi karena kontras impedance-nya menjadi bertambah ya, jadi amplitude-nya menjadi bertambah juga ya. Jadi kita lihat di samping terjadi sagging, amplitude-nya juga semakin strong ya, semakin strong. Jadi kita lihat ini sama ya, ini kenampakan dalam ini, kalau tadi dalam hitam putih ya, black white, ini dalam color ya, sama responnya. Ini yang east west-nya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini lebih jelas. Ini interval yang di steam, ini baseline-nya ya. Jadi ini sudah mulai pada 2 bulan ya, 2 bulan setelah diinjeksikan ini kita bisa melihat efek daripada steamnya. Nah efek ini akan semakin jelas terlihat ya dengan bertambahnya waktu ya. Ini kita zoom ya, ini baseline-nya, ini setelah 2 bulan, ini setelah 5 bulan. Ini yang kuning ini peakingnya ya, kita lihat ada sagging, ini juga ada sagging bertambah ya, saggingnya. Nah ini setelah 9 bulan, setelah 13 bulan dan 19 bulan ya. Nah sedangkan yang di atas pre-steam ini ya, di atas zona yang di steam ini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Jadi perubahan ini adalah terjadi karena adanya perubahan dari fluida dalam reservoir ya. Nah ini adalah time slice, horizon slice barangkali ini ya, dari yang 19 bulan ini, dari sini. Kalau kita ambil horizon slice-nya di sini ya, horizon slice-nya di sini, maka nanti kita mendapatkan peta seperti ini. Jadi ini adalah posisi injektornya di sini. Ini adalah penyebaran steamnya ya. Nah ini temperature observation ya. Ini menggambarkan steam movement-nya ya. Jadi steam after 19 month, steam movement ya setelah 19 bulan. Nah ini dikaitkan dengan push down ya, fenomena push down dan pull up ya. Nah ini kita bisa lihat ya, pada ini injektornya di sini steam, kemudian steam ini setelah dia bergerak ya ke arah producer, dia berubah menjadi hot water ya. Nah nanti ada perubahan
tekanan. Nah, di sini terjadi pull up ya. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa gas yang terbentuk itu nanti berubah lagi menjadi terdisolusi lagi di dalam oil ya, sehingga menyebabkan velocity-nya increase, terjadilah pull up ya, terjadi pull up. Nah, ini pull up dan push down ini digambarkan dengan ini ya. Jadi kalau kita bandingkan nanti kita picking nanti ininya horizonnya di sini, nanti kita bandingkan dengan baseline-nya, maka nanti ada yang pull up, ada yang push down ya, push down. Nah, yang push down ini nanti 12 milisecond ya. Jadi kita kasih scale-nya 12 milisecond push down, 12 milisecond pull up. Tentunya dari referensinya dari sini ya, referensinya dari sini. Nah, dari horizon yang kuning ini ya. Horizon yang kuning ini referensinya. Nah, jadi untuk survei setelah 12 bulan ini monitor 2 bulan, 2 months, kita bisa lihat di sini pergerakan daripada steamnya ya, pergerakan steamnya. Jadi yang digambarkan oleh pull up ini belum dikonvert ke dalam reservoir parameter ya, ke dalam reservoir property, masih dalam seismic domain ya. Jadi terjadi pull up, ini terjadi pull up ya, ini terjadi push down di sekitar injektornya, terjadi push down, kemudian di luar itu terjadi pull up ya. Nah, ini semuanya pull up ya, juga pull up. Nah, jadi kita lihat setelah 19 bulan, nah ini steamnya nih ya, steam frontnya ini makin lama makin besar ya, makin besar. Jadi ini menggambarkan perjalanan steamnya ya, dari mulai 2 bulan, 5 bulan, 9 bulan, 13 bulan, dan 19 bulan ya. Nah, ini reflection change-nya ya, jadi pull up dan push down-nya setelah 2 bulan ya. Kemudian ini adalah yang terjadi ya, di upper pertama ini nggak terjadi perubahan. Ini adalah kalau kita superimpose ya, picking yang kita lakukan ya di masing-masing survei tadi. Ini pada baseline ya, ini baseline, ini setelah 19 bulan ya, 19 bulan. Kemudian mungkin ini ada berapa survei ini, 1, 2, 3, 4, 5 survei ya. Jadi di sini di push down ini, di sini ini adalah kumulatif daripada ini semua ya. Ini terjadi pull up. Nah, ini adalah temperatur ya, temperatur. Jadi ini temperatur pada sebelum steam ya, temperatur sebelum steam. Kemudian ini setelah 5 bulan, ini setelah 8 bulan, setelah 12 bulan, dan setelah 20 bulan ya, 20 bulan makin tinggi ya temperaturnya ya. Ini temperatur di observation well ya, institut temperatur measurement ya. Ini di observation well-nya ya. Nah, ini sekedar menggambarkan ini ya, pergerakan steam ya dari injektor menuju producer. Jadi ketika steam diinjeksikan ya, ini steam flood process, steam diinjeksikan, kemudian nanti dia berubah menjadi hot water ya, dan nanti dia akan mendorong minyak ya, membuat minyak itu menjadi berkurang viscosity-nya ya. Nah, jadi sehingga minyak itu lebih mudah mengalir ke sumber produksi. Nah, jadi proses flow daripada 4D seismic itu adalah kita identify ya. Jadi proses interpretasinya kita identify dan interpret change ya. Jadi perubahan daripada respons seismik itu ya, dari monitor dibandingkan dengan baseline, atau dari monitor ke satu ke monitor yang lain. Nah, nanti dari perubahan itu nanti kita convert ya, dari seismik to reservoir parameter ya. Kita convert. Nah, ini dari 4D seismic data berdasarkan core analysis
kita kan nanti punya relationship antara interval velocity terhadap pressure, temperatur ya, dan gas saturation. Kemudian juga kita punya well temperature sebagai hard datanya ya, nanti untuk validation. Kemudian kita punya juga reservoir simulation, yang nanti kita bisa bandingkan dengan reservoir property yang diturunkan dari 4D seismic ya. Jadi dari 4D data ini nanti kita dapatkan nanti reservoir map, itu steam map, temperature map, bisa pressure juga, bisa oil saturation ya. Nah ini salah satu contoh ya, di mana seismic ya, 4D seismic data itu sudah di-convert menjadi oil saturation ya. Jadi ini menggambarkan map daripada pull up dan push down ya setelah 19 bulan ya. Kemudian dari sini, dari reflection change ini kita convert menjadi reservoir simulation ya. Ini bukan di convert ya, ini perbandingan antara reservoir simulation dengan seismic reflection map ya. Jadi kita bisa lihat kesesuaian ya antara reservoir simulasi dengan reflection change-nya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa oil saturation ya, yang besar itu kan di sini ya. Ini sudah sudah minyaknya di sini sudah ter-replace ya, di-replace oleh steam ya di sini ya. Replace oleh steam ya, jadi saturation ini sudah berkurang ya. Nah, kemudian minyak ini setelah kena steam, viscosity-nya menjadi turun, dia didorong ya ke arah sumber produksi. Nah, kalau ini dirubah menjadi temperatur ya, kalau ini oil saturation dirubah menjadi temperatur ya. Jadi bisa divalidasi dengan temperatur yang kita dapatkan dari dua sumber observation. Jadi kita lihat ada kecocokan lah ya antara temperatur yang diukur di sumur sebagai hard data ya dengan temperatur map yang dihasilkan dari 4D seismic. Nah, ini menunjukkan temperatur map ya di 3 formasi ya pada pattern yang sama. Jadi ini pada upper pertama, ini lower pertama, ini lower kedua. Jadi kita lihat pergerakan steam itu lebih bagus ya di lower pertama ya, sedangkan di upper pertama ini pergerakannya agak lambat ya. Ini juga lumayan ya, agak bagus juga ini ya. Jadi masing-masing divalidasi dengan temperatur ya dari observation well. Nah, ini juga menggambarkan ya reflection time from base of steam interval ya, dari baseline ke monitor ya. Jadi yang kita lihat di sini ada pull up dan push down-nya ya. Jadi pada waktu 2 bulan ya setelah di steam, nah ini monitor menunjukkan bahwa pull up di sini yang dominan ya, pull up. Jadi setelah steam diinjeksikan, ini yang dominan adalah pull up. Jadi di mana di sini free gas ya yang ada di dalam formasi ini, dia kembali terdisolusi ke dalam minyak ya, sehingga menyebabkan velocity yang meningkat dan terjadilah apa yang disebut dengan fenomena pull up. Dan pull up ini setelah 5 bulan pull up ini hampir menyebar ya ke seluruh area. Nah, baru nanti setelah ini 9 bulan, setelah 13 bulan baru nanti terlihat ini ya push down-nya ya. Terlihat ini push down-nya ya. Ini baru terbentuk nanti yang hijau dan yang kuning ya. Baru terbentuk nanti push down-nya ya. Jadi ini setelah 31 bulan ya, setelah 31 injection baru nanti terlihat bahwa radius ini ada 50 meter katanya. Nah, kita lihat ini seismiknya ya. Jadi ini topnya, ini base-nya, ini pre-steam ya. Ini pre-steam, ini setelah di steam. 5 bulan setelah di steam baru nanti tampak kelihatan efeknya ya. Ini perbedaannya ya. Perbedaan antara baseline-nya pre-steam dengan monitor setelah 5 bulan. Ini perbedaannya. Jadi kita lihat bahwa perbedaan itu
terjadi tidak hanya ini ada fifth zone ya, jadi kita lihat bahwa ini steam menginjeksikan ya di sini di interval ini kelihatannya steamnya ada yang lari ke zona yang tidak diinginkan ini ya. Nah sedangkan di sini ini steamnya leak ya, jadi pada shallow ini pada zona steam ini kan dari sini ya, jadi ada mungkin casing yang kurang bagus ya sehingga leak dia di sini ya, sehingga kelihatan ya di seismiknya kelihatan. Ini juga salah satu kegunaan daripada 4D ini ya, untuk melihat adanya ini ya nanti akan menjadi hazard ini ya. Nah ini baseline monitor 1, monitor 2, monitor 5 ya, monitor 3 dan monitor 5 ya. Berbeda. Jadi kita lihat dari baseline monitor 1 ya mulai terjadi ini, monitor 5 ini zoomnya ya, zoom yang tadi ini, zoom yang tadi. Nah ini untuk daerah duri ya, ini sudah dimuat di Oilfield Review ya, majalah magazine Oilfield Review. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat ya, bahwa pilot study itu dilakukan pada 1992 ya. Kemudian 3 tahun kemudian baru 4D itu setelah dievaluasi ya, baru nanti diimplementasikan tahun 1995 pada sekitar 10 area di sini ya, 10 area ya. Kemudian pada tahun 2004 dilakukan semacam look back ya, atau value of information study dan look back tahun 2004 itu yang di-studi dalam menyangkut cycle time-nya, effectiveness daripada project 4D ini, kemudian seismic reliability-nya ya. Nah, sebagai untuk review aja ya, bahwa duri reservoir formation itu ada 3 grup ya, ada Rindu, pertama, kedua, dan Bajijaga ya. Nah, produksi itu terutama berasal dari sini, pertama, kedua, sebagian besar ya produksi berasal dari sini, karena ini baru mulai di steam, ini juga nggak terlalu banyak ya, hanya di bagian-bagian yang tertentu yang ada minyaknya ya di Bajijaga ini. Kalau di Rindu cukup banyak, cuman baru aja di steam ya. Jadi sebagian besar produksi berasal dari sini ya. Jadi dalam tertiary recovery menggunakan steam flood ini itu digunakan beberapa pattern ya. Jadi injection pattern. Jadi ada yang 9 spot pattern ya, yang ukurannya adalah 15,5 acre, jadi 250 meter kali 250 meter. Ada juga di area tertentu ya pakai 5 spot ya. Jadi ini area yang sama 5 acre. Ada juga yang pakai 7 spot ya. Pakai 5 acre ini ada 4 producer, di tengah-tengahnya injektor ya. Kalau yang spot ini ada 8 ya. Ada 8 producer, tengah-tengahnya injektor. Kalau yang ini ada 6 producer, ada 1 injektor di tengah-tengahnya. Areanya agak ini lebih kecil sedikit dibandingkan ini ya. Nah kemudian ini menunjukkan lognya ya, log gamma ray dan resistivity ya. Ini duri formation ya, ini ada bangko formation, ini adalah ini bekasap ya, ini bangko, dia ada di sini ya. Rindu itu masuk di duri formation ya. Kemudian pertama, kedua Bajijaga ini ada di bekasap formation, sedangkan di sini nggak ada minyaknya ya di bangko. Nah di sini kita lihat ya, kedalamannya kira-kira average 500 feet ya. Kemudian pre-steam reservoir pressure-nya 100 psi. Nah pre-steam reservoir temperaturnya 100 Fahrenheit. Net P-nya kira-kira 120 feet ya ini ya. Nah porosity-nya kira-kira 34%. Ini oil saturation-nya 53 ya. Compressibility-nya 1500 mD/C. Rock compressibility ya, sekian. Nah ini oil gravity-nya. Oil gravity-nya ini 20 API ya. API gravity-nya 20 ya, cukup rendah ya. Ini kan minyak berat ya. Jadi viscosity-nya
Ya, oil viscosity-nya kita lihat di sini sangat kental ya, sangat tinggi nih viscosity-nya ya. Jadi 330. Tapi begitu di steam kemudian temperaturnya naik menjadi 300 Fahrenheit, viscosity-nya turun ya, cukup drastis, sehingga ini menjadi mudah ya mengalir ke sumur produksi ya. Jadi kita lihat sangat drastis penurunan viscosity-nya dari 330 menjadi 8,2 centipoise ya. Nah, ini menggambarkan satu penampang ya dari A aksen. A itu ada ini A aksen ya, ada P2 dari A, ini ada A, ini yang A, ini A, ini B ya. Jadi A-nya A aksen di sini, A-nya ada di sini ya. Ini P2, ada injektor 3 ya, ada observation 1, OB1, kemudian ada P1 ya, ada P1. Nah, ini di masing-masing sumur ini itu ada lognya, ini gamari, ini ada resivity, kemudian ini ada temperatur yang di observe ya, di temperatur observation well ini. Kemudian adalah ini pour volume injectionnya ya di masing-masing sendnya ya. Ini ada 24 pvi, 27 dan 9 ya. Jadi ini cukup besar ya. Steamnya sebagian besar diinjeksikan di dua ini, di upper dan lower pertama ya. Nah, ini steam dari I3 ya, ini dari injektor 3, ini ke sini dia larinya ya. Kemudian ini adalah penampangnya ya, seismik responnya. Jadi yang merah adalah positif, negatif, yang biru adalah negatif. Yang biru adalah positif, yang merah adalah negatif ya. Jadi kita lihat, jadi ada 3 ya di sini anomalinya. Ini dari upper pertama, ini dari lower pertama ya. Lower pertama ini ada 2 ini. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi kita lihat dulu di sini, ini producer 100 Fahrenheit ya. Nah, producer 100 Fahrenheit. Ini producer yang sudah 250 ya, sudah kena sudah kena steam dia ya. Ini injektornya observation well ya. Nah, jadi kita lihat di sini mapnya di dua ini tadi ya, di upper pertama dan lower pertama ya. Ini mapnya. Ini upper pertama. Jadi ini yang kena steam tadi kita lihat kan di injektor 3 ke observation ya, sedangkan di P2 nya belum terkena ya untuk yang upper pertamanya. Nah, di P1 juga dia nggak terkena ya. Jadi kita lihat di upper pertama ini, jadi steamnya itu yang dari I3 ini dia sampai ke observation 1 tapi belum sampai ke sini, dia juga belum sampai ke P1 ya. Nah, ini injektor 2 ya. Sedangkan lower pertamanya ini kena ya. Jadi P2 udah kena, kemudian ini dari I3 sampai ke P2 ya. Sedangkan di observe satunya nggak terkena ya. Ini kita lihat nggak terkena. Nah, inilah penyebaran steamnya. Jadi ini adalah visualization dari steam flat conformance ya untuk upper dan lower pertama ya. Jadi dia ini non uniform ya, highly non uniform development of steam front ya from injector. Jadi tidak uniform ya. Inilah gunanya kita punya 4D ya. Jadi kita bisa monitor pergerakan steamnya yang dia tidak selalu uniform. Ini non uniform. Jadi pergerakan steamnya bisa dimonitor ya. Nah, ini perbedaan antara seismik monitor 1 dan monitor 2 yang ini jaraknya sekitar 2 tahun ya, 98 dan 2000. Ini kita bisa melihat pertumbuhan steamnya, steam growth-nya ya. Di perjalanan steamnya dari injektor menuju sumur producer ya, selama periode 2 tahun ini ya, cukup. Jadi kita lihat 2 tahun ini cukup bagus ya, cukup jauh pergerakannya ya.
Jadi high amplitude yellow red, reverse amplitude map ya di steam zone, indicate steam growth ya. Nah ini aplikasi ya, aplikasi daripada 4D seismic result ini ya. Ini dia sudah convert menjadi high SOC ya. Kita bisa lihat daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh steam, yang masih belum terpanaskan ya. Jadi tidak terjangkau oleh steam. Nah ini daerah-daerah ini bisa kita tempatkan infill ya, tempatkan infill supaya kita bisa mengambil minyak di daerah-daerah yang ini ya. Ada banyak infill yang bisa kita identify melalui ini. Kita juga bisa melihat bahwa tidak di semua pattern ya, steam front ini cukup bagus ya. Kita lihat bahwa ini steam frontnya ke arah sini, ini ke sini kurangnya, ini ke sini ya. Dia sudah breakthrough ke sini ya. Nah ini menggambarkan penggunaan 4D seismic itu untuk field management. Jadi kita bisa lihat juga di area-area yang enggak terpanaskan ini kita bisa lakukan half and puff ya. Jadi kita bisa stimulate cold producer ini yang enggak terjangkau oleh steam ini dengan menggunakan half and puff. Jadi kita bawa portable half mix ini, kita injeksikan dalam waktu tertentu, kemudian nanti diberhentikan, didiamkan beberapa waktu, kemudian baru diproduce lagi ya, Nah ini juga menunjukkan setelah half and puff itu dilakukan ya, ternyata itu juga bisa termonitor ya. Jadi setelah yang farm dilakukan, dan kebetulan kita melakukan survei monitor survei gitu ya. Nah itu kelihatan di sini bahwa area di sekitar injektor yang di sekitar producer yang sudah di half and puff ini itu sudah terpanaskan, sedangkan steam dari injektornya belum sampai ya, belum terlihat di sini. Nah kalau ini penggunaan daripada 4D untuk hazard mitigation ya, dalam hal ini adalah steam eruption mitigation. Jadi ini untuk level rindu ya, 240 feet sand ada di rindu formation. Nah, ini juga kita melihat adanya anomali-anomali. Nah ini disebabkan adanya leaking barangkali ya di casingnya ya, shell hazard mitigation. Nah ini terlihat di seismiknya ya. Ini satu aplikasi dari 4D ya untuk steam eruption mitigation. Nah ini adalah survei monitor 2 ya, yang dilakukan pada tahun 2000 ya, tahun 2000. Nah ini zoomnya adalah ini kotak yang ini ya, kotak yang 1, 2 ya, kotak yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kotak ini ya, 6 kotak ini itu kita zoom di sini ya. Nah nanti ini kan diambil tahun 2000 ya. Nah, monitor 2 ya, monitor satunya adalah 98. Ini monitor 2-nya, monitor satunya adalah ini. Jadi ini kita zoom, kita bandingkan dengan monitor satunya ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, dalam 2 tahun program steamnya cukup bagus ya, cukup bagus. Dalam 2 tahun program steamnya cukup bagus ya. Ini ini adalah dari atribut yang namanya edge ya, seismic edge. Ya. Nah, ini juga salah satu aplikasi daripada 4D ini ya. Nah, kita bisa melihat adanya steam movement ya sepanjang patahan. Nah, ini juga untuk mitigasi hazard ya. Jadi kita juga harus waspada ini ya, adanya steam movement ini sepanjang fault yang sebenarnya tidak kita harapkan ya. Ini terjadi karena leaking barangkali ya. Kemudian di sini adalah kegiatan half and puff tadi ya. Ini untuk yang di bawah rindu ya. Kegiatan
half and puff, sedangkan di atasnya ya, di atasnya ini karena bed bonding ya, karena bed bonding. Jadi beda yang di sini karena half and puff, ini karena bed bonding, jadi leaking ya. Ini 4D seismic value of information ya. Jadi kita lihat ada banyak item ya, ada banyak hal value-nya ya. Jadi yang pertama adalah 3D info about steam zone sendiri ya. Kemudian dia memberikan distribusi ya, gambar distribusi vertikal daripada heat ya. Kemudian ini ya dengan mendapatkan gambaran mengenai steam distribution ini ya, kita bisa menghemat ya steam yang terbuang ya, steam yang dia leaking kemana-mana ya, atau dia yang masuk ke dalam zona yang nggak kita inginkan sebagai active zone ya. Nah ini kita bisa save ya steamnya. Tanpa adanya 4D ini kita nggak bisa monitor ya adanya waste steam ini ya. Kemudian kita bisa identify and swap volume ya, dengan apa namanya, misalnya menambah infill atau melakukan half and puff sehingga kita bisa increase recovery ya. Jadi kita bisa tempatkan lokasi infill yang lebih bagus ya, dan kita bisa menempatkan observation well ya. Nah ini tadi sudah kita lihat bagaimana kita menempatkan half and puff ini ya, strategi. Jadi daerah-daerah yang nggak terjangkau oleh steam, nah ini kita bisa lakukan ini, kita gunakan half and puff ya. Kita juga bisa mengidentify hazard ya, hazard di shallow, di rindu misalnya ya, baik itu karena bonding yang nggak bagus atau karena patahan ya, karena patahan dia leaking ke patahan. Kemudian juga kita dapatkan ini informasi geologinya ya, mengenai patahan dan sebagainya ya, kita bisa dapatkan. Kemudian ini untuk CPS sendiri, ini suatu image yang sangat bagus ya, karena menggunakan teknologi yang mutakhir ya. Nah ini summary ya. Jadi main application dari 4D seismic theory ini adalah untuk heat management, untuk eruption prevention dan project opportunity ya. Jadi untuk adanya infill dan sebagainya. Nah jadi tadi kita sudah lihat bahwa best time to shoot seismic di DSF ini adalah sekitar 2, ini during steam flood ya, sekitar 2 tahun ya. Tadi kita sudah lihat dalam 2 tahun itu, kalau kita lihat tadi ya, ini misalnya ini ya, dalam 2 tahun ini adalah waktu yang paling optimum ya untuk memonitor ya. Ini dan 2 atau 3 tahun belakangan itu untuk second monitor ya. Jadi breakthrough-nya sekitar 3 tahun ya, breakthrough sampai dia jadi breakthrough dari injektor ke producer itu sekitar 3 tahun. Jadi key impact ya, drivernya adalah cycle time, effectiveness, dan reliability ya. Ada 3, cycle time, effectiveness, dan reliability. Ini adalah akhir daripada 4D ya. Jadi kita stop.